Dua janji Allah. Ada dua janji Allah di ayat barusan. Apa janji Allah? Yang pertama, jika mau dapatkan rezeki berlimpah, lepas perisai. Kita punya fokus. Fokus kita apa? Duduk diam, lepas perisai. Fokus Anda itu cuma satu, Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak lagi, ya. Nggak usah banyak-banyak lagi. Cukup satu aja. Pertama, ya, duduk diam, lepaskan perisai. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Kenapa kok nggak hutang nggak lunas-lunas? Kenapa kok piutang nggak dibayar orang? Kenapa keluarga tidak harmonis? Kenapa penyakit nggak sembuh-sembuh? Ya. Terus kenapa udah lamar pekerjaan di mana-mana tapi nggak keterima? Padahal Bapak Ibu, konsep dalam Islam kita dapatkan, ya, kita dapatkan rezeki berlimpah ruah. Kapan? Sekarang Bapak Ibu, ya. Sekarang. Contoh, nafas Anda, ya. Nafas Anda Bapak Ibu, ini semua berlimpah Bapak Ibu, ya. Ini semua nafas kita berlimpah. Contoh Bapak Ibu, nafas Anda, ya, nafas Anda. Nafas Anda itu Bapak Ibu, itu adalah rezeki yang tak terkira. Ya bayangin aja Bapak Ibu, Anda di sekitar Anda itu ada banyak sekali nafas yang banyak sekali oksigen. Coba deh sekarang gini ya, coba sekarang begini. Kita game sedikit ya. Mungkin ini kemarin udah saya lakukan ya. Ini kemarin udah saya lakukan tapi sekarang saya pengen lakukan lagi ya. Mungkin ada beberapa orang yang kemarin tidak ikut dan sekarang ikut supaya pemahamannya tuh masuk gitu ya. Supaya pemahamannya tuh masuk gitu. Oke ya. Sekarang coba Anda tarik nafas dalam kemudian hembuskan secara perlahan ya. Tarik nafas yang dalam kemudian hembuskan. Oke ya. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas yang dalam, lebih dalam lagi, kemudian hembuskan secara perlahan. Oke. Nah, nanti saya ingin minta Anda, ya, saya mau minta Anda untuk menahan nafas selama mungkin, ya, menahan nafas selama mungkin. Dan saya akan hitung, ya, saya akan hitung dengan 20 detik ya. Saya akan hitung selama 20 detik. Siapa yang sanggup ya? Siapa yang sanggup untuk tahan nafas selama 20 detik ya? Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Kalau udah nggak kuat, lepasin aja nafas saja. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, lebih dalam, tahan. Oke? Tahan sekarang ya, tahan. Tahan selama mungkin yang Anda bisa. Kalau Anda sudah nggak kuat, lepasin aja kemudian nafas. Ya, kemudian Anda tulis di komen pada hitungan keberapa Anda sudah tidak tahan untuk tahan nafas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sekarang lepasin semua Bapak Ibu. Oke, sekarang lepasin semua ya, lepasin semuanya ya. Oke, sekarang lepasin semua. Nah, Bapak Ibu, tadi Anda sudah kita game sedikit gitu ya. Kita game sedikit seberapa lama Anda bisa bertahan ya. Coba sekarang tuliskan di komen. Anda tidak tahan di detik keberapa ya. Anda tidak tahan di detik keberapa? Coba. Ini ada yang bilang 15, ada yang bilang 4. Coba. Ada 20 ya, 20 ya. Coba Anda tidak tahan nafas di detik keberapa? Ya. Ya. 11, 20 berhasil. Yeay, 20 bisa, alhamdulillah. Nah, sadarkah Anda ketika Anda nahan nafas, itu Anda sedang tahan rezeki? Ya. Sadarkah Anda ketika Anda tahan nafas, ketika Anda sedang menahan nafas tadi, Anda sedang menahan rezeki. Karena gini Bapak Ibu, nafas itu kan rezeki. Anda harus paham ya. Dan tentu saja Anda pasti paham tentang ini, bahwa nafas itu rezeki. Tapi ketika Anda menahan nafas, Anda sedang menahan rezeki.
Tapi Bapak Ibu, Anda tuh tidak sanggup untuk menahan nafas lama-lama gitu. Sebentar, saya pasang cas iPhone dulu, cas laptopnya dulu. Oke. Ya. Nah, sadarkah Bapak Ibu ketika Anda menahan nafas 20 detik itu berarti Anda sedang menahan rezekinya Allah. Ya karena nafas itu rezeki, ya kan? Ada begitu banyak orang yang membutuhkan nafas, tapi begitu banyak orang di luar sana yang dia tidak bisa bernafas. Dia bayar tabung oksigen gitu ya. Dia bayar tabung oksigen, dia tidak bisa nafas seperti apa yang kita lakukan seperti saat ini, ya. Jadi, Allah itu memaksa nafas masuk dalam hidung kita. Allah itu paksa nafas kita masuk ke dalam hidung kita. Tapi kita tidak bisa kita menahan gitu, sehingga rezeki tidak masuk dalam tubuh kita. Maka begitulah konsep rezeki. Konsep rezeki sama seperti konsep nafas. Cara masuknya dipaksa. Terus kenapa tidak datang kepada kita? Karena kita yang menahan gitu. Karena kita yang menahan rezeki masuk ke dalam hidup kita. Ya. Sama seperti nafas tadi. Kita awalnya nafas seperti biasa. Kemudian setelah kita tahan, seolah-olah depan hidung kita, di depan hidung Anda itu seolah-olah ada perisai, ya, seolah-olah ada perisai sehingga nafas yang masuk tidak jadi masuk, nafas mau masuk tidak jadi masuk, nafas lagi mau masuk tidak jadi masuk lagi. Maka cara supaya mendapatkan nafas, mendapatkan rezeki, caranya gimana? Buka perisainya, kan gitu. Buka perisainya maka Anda akan mendapatkan nafas. Begitu pula sama rezeki, ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu selama ini kenapa Anda tidak mendapatkan rezeki? Karena Anda yang menahan. Bukan Allah nggak mau kasih. Allah mau kasih. Allah mau kasih. Tapi Anda yang menahan nafas Anda. Ya. Nah, seperti kisah Nabi Adam Bapak Ibu. Ya. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam saat itu? Ya. Jadi Nabi Adam itu dulu tinggal di surga. Ya. Allah ciptakan Nabi Adam di surga. Kemudian apa kata Allah kepada Nabi Adam? Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ya. Allah katakan pada Nabi Adam, "Hai Adam, duduk diamlah kamu di surga bersama Hawa dan nikmati semua yang ada di surga. Tapi jangan kamu deketin pohon itu," kata Allah gitu kan. Jangan kamu deketin pohon itu. Tapi apa yang Nabi Adam lakukan ya? Kemudian dia digoda sama iblis gitu ya. Digoda sama dia tergoda gitu ya. Kemudian ya sudah, dia petik itu buah langsung turun. Langsung turunlah Nabi Adam ke dunia, ke bumi. Kemudian awalnya di surga Bapak Ibu, awalnya di surga ya. Awalnya di surga itu rezekinya tuh tak terbatas. Ya Nabi Adam pengen makan tinggal bilang aja ya Allah lapar, ya Allah makan pangsit, cering langsung datang ya. Ya Allah bakso, cering langsung datang. Itu di surga. Ketika di bumi, ya aduh lapar nih. Pangsit ya Allah. Pangsit ya Allah. Pangsit ya Allah, nggak datang. Suara saya barengan. Coba sebentar saya makan pangsit, cering langsung datang. Enggak kok. Mungkin di HP-nya aja. Mungkin di HP-nya aja ya. Oke. Jadi ketika sudah di dunia, udah nggak bisa seperti itu lagi ya. Sudah tidak bisa seperti itu lagi. Sudah tidak bisa langsung minta. Tapi apa yang dilakukan? Itu ada pohon, panjat, petik, kupas, makan. Ya. Awalnya di surga tinggal minta. Kemudian ketika sudah tiba di bumi ya, apa yang dilakukan? Harus panjat, petik, kupas, dan makan. Maka, karena satu dosa, hidupnya jadi tidak mudah. Karena satu dosa, hidupnya jadi tidak mudah. Maka Bapak Ibu, saat itu ada perisainya Nabi Adam. Ada perisai rezeki yang menutupi, ya, yang menutupi dirinya. Ya, yang menutupi dirinya. Sebentar. Oke, ya. Bagus ya, jelas ya. Oke. Maka Bapak Ibu, itulah perisai rezeki. Jadi gini, ya. Rezeki itu cara masuknya itu dari atas. Kan tadi saya bilang ya, tentang nafas ini tadi yang saya bilang tentang nafas, ya.
Cara masuknya rezeki adalah dipaksa sama Allah. Cara masuknya rezeki dipaksa sama Allah seperti nafas. Ya betul tadi kayak kayak apa? Kayak flu gitu ya. Itu kalau flu itu kan nafas kita tertahan. Tersiksa nggak sih? Tersiksa Bapak Ibu. Maka ya supaya tidak tersiksa, ya lepaskan gitu loh. Lepaskan pembatas penghalang yang ada di hidung kita gitu. Sama seperti rezeki, Allah itu mau kasih rezeki berlimpah, caranya dipaksa Bapak Ibu. Caranya dipaksa untuk kita mendapatkan rezeki, tapi kita yang menahan, ya. Gimana caranya Allah memaksa kita? Ya. Ya, gimana caranya Allah memaksa kita? Dengan cara rezeki dari atas turun ke bawah. Dengan berlimpah seperti air bah. Anda tahu ya air bah ya? Itu kayak hujan tuh deras banget Bapak Ibu, dari atas turun ke bawah. Kalau ada hujan lebat dari atas turun ke bawah, pastinya semua kena hujan Bapak Ibu ya. Ada tidak yang tidak kena hujannya? Oh, ternyata ada ya. Padahal harusnya semuanya kena hujan. Oh, ternyata ada Bapak Ibu, ada satu golongan orang yang tidak mendapatkan hujan lebatnya. Yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Siapa mereka? Mereka adalah yang pasang perisai. Dia berlindung di balik pohon, dia berlindung di balik payung, dia berlindung di balik atap. Dia tidak dapatkan rezeki berlimpah, dia berupa hujan itu ya. Dia tidak mendapatkan hujan lebatnya, yang didapatkan hanyalah tetesannya saja. Ya. Begitu pula sama rezeki. Rezeki itu turun berlimpah dari atas turun ke bawah. Harusnya siapapun yang ada di bawah itu pasti terkena rezeki. Bukan terkena rezeki lagi Bapak Ibu. Tenggelam dengan rezeki. Saking banyaknya. Tapi kenapa sekarang ternyata ada segolongan orang yang tidak mendapatkan rezeki. Siapa itu? Orang yang pasang perisai. Ya, dia berlindung di balik perisainya, dia tidak dapatkan rezeki lebatnya, dia tidak dapatkan rezeki berlimpahnya, yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Siapa itu? Orang-orang yang punya perisai. Dalam surat An-Nuh ayat 10 Bapak Ibu ya. Dalam surat An-Nuh ayat 10 Allah katakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kamu kepada Tuhanmu, kata Allah ya, mohon ampun kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan lepas perisai rezeki kamu. Niscaya aku akan buka perisai rezeki kamu, ya. Karena perisai rezeki itu adalah dosa, ya. Perisai rezeki adalah dosa. Jadi ketika kita memiliki dosa Bapak Ibu, maka Anda memiliki perisai rezeki. Ya, jadi di ayat 10 Allah katakan fakultu astaghfiru rabbakum ya, mohon ampun kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku buka semua perisai rezekinya. Kemudian apa yang selanjutnya? Niscaya ya yursilis sama alaikum midroro, dan Allah turunkan hujan yang lebat kepada kamu ya. Hujan yang apa Bapak Ibu? Hujan yang lebat, bukan hujan rintik-rintik Bapak Ibu. Hujan yang lebat ya, hujan yang lebat, hujan yang banyak ya. Jadi setelah buka perisai, ini perisai. Kita di bawahnya nih, ya. Anda di bawahnya, ini perisai nih, ya. Ini perisai, Anda di bawahnya. Ada hujan lebat yang nggak turun, ketampung semuanya di sini. Semuanya tertahan di atas. Karena apa? Karena ada perisai. Supaya hujan turun ke bawah, ya. Supaya hujan turun ke bawah, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah buka perisainya. Ya, setelah dibuka perisainya, rezeki turun, maka Anda akan mendapatkan rezeki. Nah, di sini ya, di sini nih Allah katakan ya, fakultu astaghfiru rabbakum, mohon ampun kamu kepadaku, aku akan buka perisai. Ya, setelah lepas perisai, di sini Allah bilang, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Kemudian setelah hujan lebat turun gitu ya, kan hujan itu rezeki, ya kan? Hujan itu kan rezeki. Tapi ada orang yang gak percaya. Apa Fikri? Mana hujan itu rezeki? Itu lihat tuh banjir bandang. Ya, itu lihat tuh banjir bandang yang ada di, ya kan saat ini ada beberapa daerah yang barusan terkena banjir bandang. Tuh banjir bandang. Gara-gara hujan kan, berarti hujan itu musibah. Oke, kalau misalkan sekarang kita sebagai manusia tidak paham bahwa hujan itu adalah rezeki. Allah tambahin di ayat 12, wa yumditkum bi amwal, dan Allah membanyakkan harta. Ya, Allah membanyakkan harta, banyak hartanya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis, tapi anak-anak cabang, anak perusahaan, agen-agen, reseller yang semuanya produktif. Kemudian
Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah kasih kamu kebun. Nggak usah kamu yang siramin itu kebun, kata Allah. Aku yang siramin itu kebun dengan cara apa? Itu ada sungai mengalir di bawahnya. Ya, wa yaj'al lakum anhara. Ya, dan di bawah kebun-kebun itu ada sungai yang mengalir. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, sudahlah dikasih harta. Tidak cukup di situ, tapi Allah tambahkan anak, ya. Kemudian Allah tambah kebun, Allah tambah sungai. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Sudah ditambah harta, ditambah anak-anak. Anak-anak adalah anak-anak cabang, anak perusahaan dan lain-lain. Kemudian kebun. Kebun dipasangkan dengan sungai. Anda kalau misalkan punya kebun ada sungainya Bapak Ibu, Anda nggak usah siram, ya. Anda kalau punya kebun yang ada sungainya, Anda tidak usah siram. Ya, yang Anda lakukan apa? Tinggal petik aja, ya. Tinggal petik saja. Ya, passive income. Ya. Kebun-kebun yang ada sungai-sungainya, ibarat Anda punya perusahaan, ya. Ibarat Anda punya perusahaan, Anda nggak usah apa? Anda tidur, rezeki masuk. Anda bangun, uang masuk ke rekening. Anda ada di Indonesia atau di Malaysia, uang masuk ke rekening. Anda jalan-jalan keluar luar negara, uang masuk ke rekening. Ya. Anda mau pikirkan itu bisnis, uang masuk ke rekening, tidak pikirkan pun uang masuk ke rekening Anda. Itulah yang dinamakan kebun-kebun yang ada sungai-sungainya. Dan Allah sudah janji. Di ayat ini Allah janji mau ngasih. Kalau apa? Kalau di ayat sini, kalau di ayat 10 Anda lepas perisai rezeki. Ya. Kalau melepas perisai rezeki. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ya. Di ayat 10, 11 dan 12, ya. Di ayat 10, 11 dan 12, ya. 10, 11 dan 12. Ada nggak untuk Anda untuk mendapatkan rezeki disuruh kerja? Ya. Ada nggak? Coba tulis di komen, ya. Coba tulis di komen untuk mendapatkan rezeki di ayat 10, 11 dan 12. Ada nggak untuk dapat rezeki disuruh kerja? Coba tulis di komen, ada nggak? Ada nggak disuruh sama Allah untuk mendapatkan rezeki disuruh kerja? Coba, ya. Saya mau lihat respon Anda. Ada nggak? Ya. Oh, ketinggalan, nggak apa-apa. Ada yang ketinggalan, oke, nggak apa-apa, ya. Coba, ya. Di ayat 10, 11 dan 12, ada nggak Anda untuk mendapatkan rezeki disuruh kerja? Ya, ada nggak nih? Di ayat 10 dibilang mohon ampun kamu kepadaku, niscaya aku buka perisai. Kemudian di ayat 11 di ayat 11 Allah akan turunkan hujan yang lebat. Di ayat 12 ditambahkan harta, ditambah anak, ditambah kebun, ditambah sungai. Ya. Kebun yang ada sungainya adalah passive income. Pertanyaan saya, ya, saya ulangi pertanyaan saya, ya. Ini surat Nuh, ya. Ini surat Nuh ayat 10, ya. Ada yang bertanya tadi. Ini surat Nuh ayat 10. Coba Anda tulis, ya, nggak ada, ya, nggak ada, tidak, nggak ada. Disuruhnya buka perisai. Yes. Kalau gitu, besok nggak usah kerja. Besok nggak usah kerja. Besok tutup toko. Siap nggak? Yang nggak usah kerja, Bapak Ibu. Ya gimana? Orang di sini dikatakan sudah supaya dapat rezeki, buka perisai. Nggak usah kerja. Capek banget kerja, ya. Nggak usah kerja, Bapak Ibu, ya. Percaya nggak nih? Percaya nggak nih? Percaya nggak kalau Anda nggak butuh kerja? Coba, percaya nggak? Anda percaya nggak kalau misalkan untuk mendapatkan rezeki nggak butuh kerja? Anda percaya nggak? Kalau Anda percaya, besok nggak usah kerja. Ya kan kebetulan besok Ahad, ya. Seninnya nggak usah kerja. Seninnya nggak usah bisnis. Ya. Senin nggak usah kerja, Senin nggak usah bisnis, udah nggak usah ngapa-ngapain. Ya. Buka perisai aja. Siap nggak? Yeay, libur. Ya. Kalau misalkan apa Fikri saya nggak percaya. Apa Fikri? Saya nggak percaya. Masa ya begitu konsepnya? Ya memang begitu konsepnya. Ya, memang begitulah konsepnya. Tapi saya nggak percaya Pak Fikri. Nggak percaya Pak Fikri. Ya kita tuh untuk mendapatkan rezeki memang kita disuruh ikhtiar. Kita disuruh kerja. Kita disuruh usaha. Kalau misalkan memang Anda nggak percaya dengan ayat ini, kemudian Allah tambah di ayat 13, mengapa kamu tidak percaya?
Allah bilang, kenapa nggak percaya? Kenapa tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan keajaiban, kejadian. Artinya padahal mudah nggak bagi Allah untuk menciptakan manusia sekompleks kita, Bapak Ibu? Mudah nggak bagi Allah? Ya. Atau gini deh, bagi manusia deh. Bagi manusia mudah nggak untuk menciptakan manusia sekompleks ini? Ya. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Tidak mudah. Ya. Kita nggak bisa menciptakan manusia. Bukan tidak mudah lagi. Tidak mungkin. Ya, kita nggak mungkin menciptakan manusia, tapi Allah bilang padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu. Kalaulah menciptakan manusia sekompleks ini saja mudah, Bapak Ibu, apalagi rezeki, apalagi rezeki. Jadi Bapak Ibu, di ayat tadi dua janji Allah, ada dua janji Allah di ayat barusan. Apa janji Allah? Yang pertama, jika mau dapatkan rezeki berlimpah, lepas perisai. Ya, gambaran perisai itu gini, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Saya coba bukakan kepada Anda ya. Saya coba bukakan kepada Anda ilustrasi ya, ilustrasi perisai rezeki itu seperti apa ya. Sebentar. Supaya Anda punya gambaran ya, supaya Anda punya gambaran perisai rezeki itu kayak gimana sih ya. Sebentar, magnet rezeki, kemudian PT OMR, kemudian media. Oke. Oh enggak, bukan media, gambar. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Inilah gambaran perisai rezeki. Ya, inilah gambaran perisai rezeki ya. Jadi Anda itu Bapak Ibu, ada rezeki di sekitar Anda itu ada mau masuk rezeki banyak banget Bapak Ibu. Ada banyak rezeki yang mau masuk ke dalam kehidupan Anda. Tapi Anda tahan dengan perisai rezeki. Ini perisai rezeki itu yang kuning ini Bapak Ibu ya. Di sini ya salah satunya tidak bersyukur, rasa bersalah, takut, gelisah, galau, malu, marah ya, salah satu dari sekian banyak perisai rezeki. Dan ini semua menyelimuti Anda. Dan itu yang sekarang kita rasakan ya. Rasa bersalah, siapa? Kita yang bersalah, kemudian pemerintah yang bersalah, kenapa seperti ini gitu ya. Kemudian takut tidak bisa hidup lagi karena tidak memiliki rezeki. Kemudian gelisah dengan hidup yang kemudian sekarang sudah banyak yang dipecat, banyak yang di PHK, banyak yang putus kerja, banyak yang tidak mendapatkan penghasilan, galau hidupnya, kemudian malu, kemudian marah dengan siapa? Marah dengan pemerintah, marah dengan Allah, marah dengan siapapun yang memecat Anda dan lain-lain. Ya. Jadi inilah gambaran perisai rezeki. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebentar, saya kecilin dulu ya. Ya. Kalau Allah bilang di ayat 2 di ayat barusan, kalau mau dapatkan rezeki berlimpah, nggak usah kerja, tapi buka perisai rezeki. Ya, buka perisai rezeki. Di ayat yang tadi juga, janji yang kedua adalah passive income, duduk diam, dapatkan rezeki. Jadi ada dua tuh janjinya Allah. Kalau mau dapat rezeki berlimpah, buka perisai. Yang kedua, passive income, ya. Kedua, passive income. Duduk diam, dapat rezeki, ya. Maka perisai rezeki kita adalah dosa, ya. Perisai rezeki kita adalah dosa. Dan dosa menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, Anda itu sudah kaya. Mungkin kalau misalkan Anda masih ingat ya, kalau Anda masih ingat dengan pembahasan kita di pekan ke sebelumnya ya, di pekan ke-6 ya, di kajian pekan ke-6, mendapatkan keajaiban tanpa mentuhankan keajaiban ya, mendapatkan keajaiban tanpa mentuhankan keajaiban. Di situ Anda sudah dapatkan 3 janjinya Allah. Janji yang pertama At-Tolak ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan buka semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ayat yang kedua adalah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan kuserahkan kepada orang-orang yang melakukan kesolehan. Kemudian di ayat yang ketiga, di janji Allah yang ketiga dalam surat An-Nur ayat 55. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, Allah akan berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi. Sebagaimana aku telah memberikan kejayaan itu kepada orang sebelum kamu. Artinya, kita memiliki kekayaan tanpa batas. Anda Bapak Ibu, Anda itu semua, itu memiliki kekayaan tanpa batas.
Lalu kenapa sekarang kita tidak mendapatkan itu semua? Karena ada dosa yang menutupi kita. Rezeki mau masuk, tertolak. Rezeki mau masuk, tertolak. Rezeki mau masuk, tertolak lagi. Mau masuk lagi, tertolak lagi. Kenapa? Karena ada perisai di sekitar kita. Ya, maka dosa yang menghambat kita, itulah perisai kita. Selama ini kita cinta banget dengan dosa kita, Bapak Ibu, ya. Seolah-olah tidak mau melepas dosa kita, ya. Sampai ada lagunya, Bapak Ibu, ya. Sampai ada lagunya. Hidup tanpa dosa, bagai taman tak berbunga. Oh, bukan dosa ya. Jadi seolah-olah Bapak Ibu, ya, kalau hidup nggak pakai dosa itu nggak rame gitu loh. Kalau hidup nggak pakai dosa itu nggak rame. Nggak ada dosa tuh nggak rame gitu. Ya Pak Fikri, kita kan manusia, ya manusiawi lah punya dosa. Ya memang manusiawi punya dosa. Lah tapi kan kalau misalkan itu udah tahu dosa, ya jangan dilakukan lah, kan gitu. Ya kan? Kalau sudah tahu melakukan dosa, sudah tahu melakukan, baru saja melakukan dosa, ya lepas dosa itu dengan cara apa? Minta ampun sama Allah. Seperti di ayat yang tadi. Ya fakultas taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampun kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan buka perisaimu. Ya. Jadi gimana cara buka perisai? Fakultus taghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah, ya. Nah, dosanya dosa apa Pak Fikri? Ya banyak sih. Ya banyak, ya. Banyak banget dosa kita Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini akan dibahas di kelas, saya dalam kurung di situ akan dibahas di kelas selanjutnya, karena gini Bapak Ibu. Semua dosa manusia, ya, semua dosa manusia sebenarnya hanya ada 3 penyebabnya. Kenapa dosa itu ada? Ya, hanya ada 3 penyebab kenapa dosa itu ada. Ya, jadi kalau Anda tahu 3 hal ini apa, maka Anda bisa hidup menjauhi dosa. Saya nggak bilang Anda hidup tanpa dosa, karena hidup tanpa dosa itu cuma Nabi. Tapi minimal kita bisa hidup menjauhi dosa. Kalau apa? Kalau 3 hal ini tahu. Nah, apa 3 hal ini Pak Fikri? Ya mohon izin Bapak Ibu, saya nggak mau bukannya tidak mau ngasih tahu, tapi pembahasannya detail dan dalam sekali. Dan saya membutuhkan waktu kira-kira 7 jam. Saya membutuhkan waktu kira-kira 7 jam untuk membahas itu, ya. Butuh waktu 7 jam untuk membahas itu karena pembahasannya sangat dalam dan sangat mendetil, ya. Jadi saya akan bahasnya di private training online Magnet Rezeki, ya. Saya akan bahas di kelas private training online Magnet Rezeki yang insya Allah nanti akan kita bahas yang akan kita laksanakan di akhir bulan di Oktober ini, antara tanggal 18 atau tanggal 25. Ya, nantikan saja infonya, ya. Maka ketika Anda tahu dosa itu penyebabnya apa, maka Anda bisa hidup menjauhi dosa. Ya. Ya karena cuma itu Bapak Ibu, Anda nggak butuh kerja, Anda tidak perlu bekerja, Anda nggak usah bisnis untuk mendapatkan rezeki. Karena jelas bagi Allah, tidak ada satupun dalam Al-Quran ayat Allah mengatakan bahwa ada hubungan secara langsung antara rezeki dengan kerja. Ya, tidak ada. Selama ini kan saya bekerja maka saya dapat, saya tidak bekerja maka saya tidak dapat. Ilmunya Allah nggak kayak gitu. Ilmunya Allah bukan seperti itu. Kalau misalkan saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat. Itu ilmu manusia. Ya kan Allah yang turunkan rezeki. Kita udah bahas di pekan ke-6. Kita udah bahas di pekan ke-6 bahwa mencari rezeki itu dengan ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Kalau saya kerja, saya dapat, itu ilmu manusia. Kalau ilmunya Allah, saya buka perisai rezeki, maka saya dapat rezeki. Udah selesai. Pak Fikri, terus letak ikhtiar kita di mana? Nah, sabar, ya. Letak ikhtiar kita nanti saya jelaskan, ya. Sehingga Bapak Ibu, sekarang kita punya fokus. Ya. Sekarang kita punya fokus. Fokus kita apa? Duduk diam, lepas perisai. Fokus Anda itu cuma satu Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak lagi, ya. Nggak usah banyak-banyak lagi. Cukup satu aja. Pertama, ya, duduk diam, lepaskan perisai. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki. Jadi ini ada perisai. Anda di bawah nih. Anda di bawah, ada perisai. Ya cara yang paling masuk akal untuk mendapatkan rezeki, Anda mau kerja setengah mati di bawah Bapak Ibu, kalau masih ada perisai di atas, yang nggak akan selesai. Ya, caranya gimana? Buka perisai, rezeki akan datang pada Anda. Itu dia. Ya, gitulah caranya. Ya.
Ibarat gini Bapak Ibu, ini Anda naik mobil ya, Anda lagi naik mobil, Anda sedang mengendarai mobil ya, Anda sedang mengendarai mobil. Di sini ada tuas tuas rem, di sini ada tuas gas ya. Ada tuas rem, ada tuas gas. Kalau Anda mau maju, yang diinjak yang mana? Yang pasti yang gas. Yang gasnya dipencet, gitu kan? Nah, tapi ketika Anda bekerja dan Anda memiliki perisai, itu seolah-olah Anda tekan gasnya, Anda injak gasnya, tapi Anda juga injak remnya. Ya. Jadi, ketika Anda bekerja, tapi Anda tidak melepas perisai, seolah-olah Anda injak gasnya, tapi Anda injak juga remnya. Ya. Masuk akal nggak sampai sini? Masuk akal ya? Paham ya analoginya ya? Ya, nggak jalan gitu. Yang nggak jalan, maunya ya jangan diinjak remnya gitu, lepasin aja. Kalau remnya dilepas Bapak Ibu, itu injak sedikit saja, injak gas sedikit saja, itu langsung jalan gitu. Sama ketika kita Anda mau bekerja setengah mati tapi kalau masih punya dosa, ya nggak bisa juga gitu. Anda mau berbisnis setengah mati gitu ya, mau berbisnis dari pagi sampai pagi lagi, kalau punya dosa, ya nggak berdampak juga gitu loh. Maka fokus kita duduk diam melepaskan perisai rezeki. Kemudian pekerjaan sama bisnis kita untuk apa Pak Fikri ya? Apakah resign? Nggak mesti juga ya. Anda nggak mesti resign, Anda nggak mesti keluar dari pekerjaan Anda. Tapi bekerja dan berbisnis adalah upaya untuk menyempurnakan amal. Itu dia ya. Jadi selama ini mindsetnya kita begini Bapak Ibu. Duduk diamnya kita, apa sih duduk diam itu? Duduk diam adalah di atas sejadah. Itulah duduk diamnya kita, ya. Duduk diam di atas sejadah. Selama ini duduk diamnya kita di atas sejadah itu hanya untuk menyempurnakan amal gitu loh. Oh, amal mana lagi yang belum saya lakukan ya? Oh, sholat sunnah, yaudah sholat sunnah deh. Oh, zikir, yaudah saya zikir deh. Hanya untuk menyempurnakan amal. Sedangkan bekerja dan berbisnis untuk cari uang, untuk cari rezeki, konsepnya nggak gitu. Itu ilmu manusia yang kayak gitu, ya. Yang seperti itu ilmu manusia. Tapi bagaimana ilmunya Allah? Ilmunya Allah untuk dapatkan rezeki, duduk diam. Buka perisai. Duduk diam, buka perisai. Terus di pekerjaan sama berbisnis apa? Untuk menyempurnakan amal. Dalam kurung saya bilang terumbu karang gitu ya. Nah, terumbu karang ini nanti akan saya bahas di pekan selanjutnya. Jadi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Kita kunyah ilmunya satu persatu ya. Maka Bapak Ibu, ketika oke lah kalau misalkan di sini saya bilang ya, dosanya dosa apa? Saya bilang di sini dosanya dosa apa Pak Fikri? Ya memang dosanya banyak gitu ya. Dosanya banyak, dosa kita dosanya banyak. Ya banyak sih gitu ya. Tapi kalau Anda tahu 3 penyebab dosa itu ada, ya 3 penyebab kenapa dosa itu bisa ada, maka Anda bisa menjauhi dosa. Kalau Anda mau tahu 3 hal itu apa, nanti kita ikut nanti kita akan belajar di private training online Magnet Rezeki batch ketiga ya. Tapi minimal kalau Anda tidak tahu apa 3 hal itu, Anda tahu yang namanya dosa gitu kan. Anda tahu yang namanya dosa, maka Anda tobat gitu loh. Anda tobat, Anda fokus melepas perisai rezeki kita ya. Zikirnya apa? Zikirnya adalah istighfar. Nah, selama ini kita istighfarnya juga setengah-setengah gitu. Kita istighfarnya setengah-setengah. Jangan istighfar dulu deh, subhanallah deh. Kita zikir subhanallah gitu kan. Bagaimana caranya zikir kita subhanallah? Subhanallah, 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 subhanallah. Apa itu? Zikir alhamdulillah. Allahu Akbar. Longbar, 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 longbar. Itu tuh kayak kedengarannya Anda manggil seseorang yang namanya lobar. Ya, itu bukan zikir namanya. Zikir itu pelan-pelan, menghayati, khusyuk. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang namanya zikir. Kemudian bagaimana dengan istighfar? Ya, astagfirullah, astagfirullah. Ketika Anda zikir istighfar, dalam pikiran Anda, dosa apa yang ingin Anda lepas? Oh, saya dosa ini. Oh, saya dosa ini. Oh, saya dosa ini. Ketika satu istighfar, langsung pikirkan dosa itu.
Yang kedua, pikirkan dosa yang lain. Istighfar yang ketiga, pikirkan dosa yang lain. Istighfar yang keempat, pikirkan dosa yang lain, ya, dan segala macam. Jadi zikirnya tuh punya kualitas gitu loh. Bukan astagfirullah. Jadi kayak apalagi sampai yang cepat banget Bapak Ibu. Ada samping saya waktu kemarin zikir, dia zikir lagi. Jadi kayak stuck gitu. Itu bukan zikir, ya. Itu bukan zikir, itu bukan melepas dosa, ya. Walau nggak mudah untuk melepaskan perisai, tapi akan berupaya. Yes, dosa riba, setoran setahun lagi, semoga ada keajaiban langsung lunas seketika. Yes, ya. Bagaimana cara ikutnya? Cara ikutnya gimana? Nanti di private training online batch, private training online Magnet Rezeki batch ketiga nanti, ya. Nantikan infonya di grup ini, ya. Pelan-pelan dulu. Yang penting kita kajian dulu sekarang. Nanti untuk PTOMR nanti akan ada, ya. Nanti akan ada. Dosa riba. Ya, dosa riba saya mah, astagfirullah, ya. 99,9% orang di Indonesia terjerat riba. Jangankan itu Bapak Ibu, uang kertas kita aja udah jelas-jelas riba. Uang kertas kita aja itu udah jelas-jelas riba gitu. Ya gimana lagi? Kita nggak bisa keluar dari situ, ya, kecuali ya kita menantikan gitu, kita menantikan one imam itu gitu kan, kita menantikan satu imam di akhir zaman yang akan melepaskan kita dari semua dosa riba, ya, Imam Mahdi, ya, mudah-mudahan ya kita ya lambat laun lah terlepas dari dosa riba. Maka di sini Anda udah jelas, kalau sebelumnya mindset Anda sholat, ibadah, zikir hanya untuk menyempurnakan amal, sehingga Anda juga tidak merasa bahwa itu penting untuk Anda. Wajib iya, tapi penting enggak. Gitu kan? Beda Bapak Ibu. Ketika Anda memaknai kewajiban sama kepentingan. Kalau Anda memaknai keajaiban, Anda memaknainya sebagai kewajiban, ya sudah ada rasa terpaksa di situ. Ya memang kewajiban, tapi ketika Anda memaknainya secara kewajiban saja, melepas kewajiban, menggugurkan kewajiban, maka ada rasa keterpaksaan ketika Anda pengen sholat, ketika Anda pengen zikir, dan lain-lain, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, dan lain-lain. Tapi ketika Anda memaknai bahwa itu adalah kepentingan Anda, maka Anda berjuang di situ. Sedangkan bekerja dan berbisnis untuk menyempurnakan amal, untuk merawat terumbu karang Anda. Anda yang sudah paham tentang terumbu karang pasti paham, ya. Tapi kalau misalkan belum paham terumbu karang, bagaimana Pak Fikri? Santai, pekan depan kita akan bahas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.